Itulah Jebret Tim yang berbahagia. Yang gak berbahagia juga gak apa-apa, kita olah-olahin. Kemenangan luar biasa semalam Arsenal atas Chelsea, kita bahas sekarang langsung bersama Koci Mas Heru dan juga Rizal. Zal, ada apa Zal sama Chelsea semalam Zal? Aduh, porak-poranda bang, Yeah. Jujurnya porak-poranda banget. Dan jujur gue kaget sebenarnya. Kita gimana? Walaupun gue expect Chelsea kalah, tapi nggak dibantai kayak begitu juga. Karena berkaca pertandingan lawan City. Akhir pekan kemarin lawan City kan ada perlawanan. Itulah istilahnya. sepak bola, bukan hanya dengan data. Betul Coach, tapi kan Satu kosong. Balas, Zal. Bukan Oh, hanya masalah tren mobil. dong, bukan data dong, tren dong. Tren. Iya kan kemarin tren. Data juga dibohongin sama data loh semua. Dan Chelsea sebelum ini kan Baru juga mulai. trennya begitu nih, gue elaborasi dari Mas Aryo nih. Trennya abis menang kalah, begitu terus. Dan akhirnya yang ke tadi malam itu menurut gue puncaknya sih, bener-bener orang menyoroti lini belakang Chelsea yang hancur banget. Tapi gue juga menyoroti dua orang di depannya, Enzo dan juga si Caicedo, nggak nawarin apa-apa, sama-sama bikin tim Nggak jadi sopan. main Kan lebih mereka buruk. sering main hancur. Hancur. That's why coach. Kapan terakhir lu lihat Ini bukan Enzo pertama sama Caicedo kali. main bagus? Iya, betul. Kapan main bagus? Iya. Ketika salah satunya nggak main bersamaan. Iya, kapan? Itu ya ketika menang lawan Tahun 6-0. lalu, cuy. 6-0 lawan Everton itu kan setidaknya mereka bisa Sorry, nawarin Everton. That's Standarnya mungkin Everton. Mungkin That's it. Everton, tapi yang bikin gue khawatir, gue juga pernah bahas di forum DPI. Dua pemain ini kayak nggak works out dimainin bersamaan, Enzo dan juga Caicedo. Tapi sayangnya investasi ke mereka berdua udah terlalu mahal. 200 juta lu buat investasi ke dua pemain muda yang lu harapkan bisa 225. 225 lebih lagi bahkan. Itu yang diharapkan bisa menggenerate era baru Chelsea. Tapi nyatanya sekarang malah jadi titik lemah menurut gue. Selain lini belakang yang rapuh, kiper juga gue nggak bisa expect nih kiper buat jadi long term. Ya pokoknya Chelsea tadi malam ada Palmer aja udah kadang menang susah, apalagi nggak ada Palmer ya itulah hasilnya. Tentu ini tadi bikin malam. jadi komentar buruk juga bagi fans-fans Chelsea dimanapun anda berada ya Yap, gitu. Termasuk betul. ini fans-fans yang sekarang banyak protes, banyak unggulin Chelsea sekarang. Nggak Arsenal. Salah satunya dibanggakan ialah menang position lawan Arsenal. Itu tuh Chelsea menang position lawan Arsenal katanya. Setelah dikata-katain Koci, Ben White langsung cetak brace tuh kata Niki Yori 7. Terus gimana perasaan fans Chelsea ya dibobol Havertz 2 kali selebrasi pura tuh kata Barok Husni. Dan kata Bang Hen yang menang merayakan, yang kalah bawa-bawa trofi UCL sambil nangis di pojokan. Ini Koci pernah merasakan nih orang yang bilang gini bahwa lu nggak bisa bawa apa-apa kan trofi UCL itu. Jawab apa? Pride of London. Pride of Jadi- London. I mean, trofi UCL, gue nggak ngerti orang kok sama kayak orang yang bilang, ya kita harus menang trofi AFF. Ya kalau lu butuh trofi lu ke pasar Senen aja beli Yes. trofi. I mean, nggak, orang tidak menghargai yang masuk final, yang rank 3 itu kan sebuah pencapaian juga gitu loh. Iya. Jadi kalau hanya trofi-trofi ya makan tuh trofi. Ya sama aja fans Arsenal yang kardus. Ya nggak ada yang dapat golden trophy IPL. Memang nggak ada. Jadi sesusah itu. Tapi lu mau hidup dari situ terus kan nggak, kan lucu gitu loh. Oke Koci, kita ke matchnya. Nah sebelum game itu si Pochettino bilang bahwa kita akan membuktikan bahwa kita bukan Cole Palmer FC. Artinya kita bakal terlalu rely dengan Palmer. Tapi terbukti begitu nggak ada Palmer, Ya lu kalau jadi Pochettino apa yang lu lakukan? Pasti lu angkat tim lu dong. Iya. Realistis nggak? Gue kalau jadi pelatih rank paling bawah sekarang siapa? Sheffield United. Sheffield United. Sheffield. Gue kalau jadi pelatih Sheffield, kita akan berikan perlawanan terhadap situ. Ujungnya dibantai juga, ngerti nggak? Jadi ya itu statement yang untuk gue Pasti dasar bakal banget. keluar. Dan ya semua orang tahu lah bahwa ini akan dibantai. Chelsea is a big joke. Makanya Chelsea 2 tahun terakhir ya. Apakah salah Pochet? Ya mungkin ada salahnya. Tapi dari sisi lain kalau gue dapat pemain kayak gitu, kalau pemain nggak bisa pegang bola, salah passing mulu, ya gimana dong? Bukan salah pelatih juga kan? Maka dari itu kalau Aryo bilang Chelsea akan naik, gue bilang nggak yakin gue Chelsea naik. Yakin nggak naik? Mas Aryo, seberapa sepengaruh tanpa adanya Palmer di lapangan? Ya pengaruh lah, Iya. 21 gol. Makanya. Kalau Nggak, nggak ada, kalau ada Palmer, Arsenal akan menang nggak? menang Menang juga. sih menang. Exactly. Menang juga. Ya kan, Makanya seberapa sepengaruhnya? ya besar, nggak ada yang bisa bikin gol kan, Iya. buktinya gitu. Maksudnya Yang bisa cetak penalti maksudnya. lo rely sama pemain yang bisa mencetak 21 gol. Iya. Tanpa dia ya Chelsea pasti ada di zona degradasi lah, tanpa sumbangsi gol dia gitu. Tanpa dia ya udah pasti. Dan gue kalau ngeliat ini di Premier League, ya memang ini memang udah jatahnya Arsenal. Maksudnya Chelsea pun nggak akan lawan. Gue yakin lawan Arsenal main di Emirates pula gitu. Beda kalau ini mungkin kancahnya kalau lo main di perempat final Liga Champions atau semifinal Liga Champions, mungkin beda hasilnya gitu. Balik lagi gue selalu bilang ada pengaruh dari kemampuan mereka tampil di continental stages. Itu mungkin akan membedakan. Cuma kalau berkaca di domestik, ya Arsenal memang lagi bagus-bagusnya gitu loh.
kita bicara tren ketika mereka ketemu Munchen pun kita kan menjagokan mereka juga kan, banyak yang menjagokan mereka gitu. Karena memang di domestik mereka lagi luar biasa gitu. Cuman kalau tadi bilang ucapannya si Pochettino, dia bilang kita tanpa Cole Palmer ya mungkin kita bukan Cole Palmer FC gitu. Kalau berkaca pada babak pertama ya mungkin itu worse kan. Maksudnya kan Arsenal juga nggak bisa bikin peluang banyak gitu. Chelsea adalah Ya peluang. setengah jam pertama Lah iya, banyak. 15 menit terakhir baru Chelsea bisa sedikit The ngimbangin. first 45 minutes maksudnya masih bisa dibilang even game lah. Tapi babak kedua emang hancur. Semuanya punya Arsenal gitu. Dari awal udah diserang terus loh Chelsea. Lagi Transisinya lebih berasa Chelsea. Iya. ada serangan-serangan yang membahayakan. Ada satu peluang yang lagi-lagi Nicholas Jackson nyundul pakai leher gitu, bukan pakai kepala gitu. Boleh ketawa. Itu kan ya kesalahan dia yang kedua ya. Dibanding yang pertama. Diwakili. Kemarin lawan City kan dia juga dapat peluang juga. Bang, yang depan-depanan sama kiper itu loh Raya. Iya, itu sama sudut segitu besarnya. Iya. Dia kanan. cari sudut yang pendek. Emang Dia IQ ngambil yang ke 78 itu sudut harus jadi warga Republik Konoha. sudut kanan. Ya kalau kita bicara tadi balik lagi ya di 45 menit pertama ya masih ada perlawanan gitu. Cuman di 40 menit kedua ya Arsenal terutama Odegaard walaupun dia nggak cetak gol tapi he is the best player kemarin menurut gua, organize semuanya, orchestrated semuanya. Asis juga dari dia ngebelah itu dan mereka lebih klinikal gitu kan. Dan gue lihat Arsenal yang gue bilang dari musim kemarin sebetulnya mentalitinya perlahan-lahan sudah kelihatan gitu. Maksudnya dibandingkan musim kemarin di liganya kan banyak ketika Drop rentetan pertandingan mereka buruk tuh banyak tuh panjang gitu kan. Tapi ini 1-2 dia bisa naik lagi, 1-2 dia bisa naik lagi. Nah ini bukti ada reparasi mental sedikit lah dari Arteta. Zal, oke Chelsea nggak ada, kurang lebih setan positifnya nggak ada. Cuma dari pemain Chelsea yang menurut lo stand out siapa kemarin? Gak ada. Gak ada sama sekali. Masuk kipernya. Kiper Katrok kipernya. Sama sekali nggak ada hal positif udah. Itu kiper kalau dipertahankan sampai musim depan, Chelsea nggak akan kemana-mana Chelsea. Kalau sampai kipernya Petrovic atau Ya ada lah 2 save apa 3 save lah ya kemarin. makanya. Tapi Cuma tetap itu doang. jebolan Dia itu dibayar untuk nahan bola. iya. Jadi kalau 2-3 save lu udah hitung, ngapain ada di situ? 2-3 save dengan skor lain Untuk 5-0 dapat skor lagi. 4 lah ya, untuk dapat skor 4 Udah kebobolan 5 loh. Itu untuk standar Chelsea kiper kayak begitu menurut gue buruk banget. Itu kiper yang menurut gue nggak bisa ngasih rasa aman bagi back-backnya. Itu menurut gue udah kelihatan jelas banget. Ini bukan kiper yang bisa mimpin di belakang juga. Iya. Dan menurut gue ini udah jadi masalah yang udah terus menerus. Bahkan di awal musim kan mereka start bukan sama si Petrovic ini kan, sama si Sanchez. Dan Sanchez juga nggak bisa menjawab kebutuhan Chelsea. Abis itu sekarang separuh musim dicoba si Petrovic, gue nggak ngeliat ada perubahan yang signifikan. Dua-duanya ini emang kiper bukan kualitas untuk tim, katakanlah untuk bersaing di Big Six Premier League. Jadi menurut gue ini Chelsea bakal jadi untuk transfer masih panjang lah PR dia, nggak cuma pemain outfield player tapi sampai kiper sekalipun mereka perlu untuk rombak posisi. Yang Sanchez ini. juga bakal dilepas maksudnya. Ya salah satu dari mereka lepas lah generate money untuk datengin satu kiper yang levelnya level elite. Untuk Chelsea kiper kayak Kiper gitu nggak Arsenal banyak. juga nggak bagus-bagus amat. Raya. Tapi dilindungi sama lini belakang yang solid. Iya, Kalau lini itu yang belakangnya jelas solid. perbedaannya. Dan Nggak, ditambah- tapi gue mau bilang bahwa kalau dibilang Odegaard bagus, gue setuju. Cuman orang lupa kemarin serangan fluid itu berkat Partey. Itu baru mau tanyain. Bedanya Partey sama Jorginho di passing bola, dribbling dulu, ngelihat kiri kanan, ngopi dulu baru dia passing. Partey Partey forward passnya sekali sentuh. Ya. Sekali sentuh kalau dia dapat Penting. bola selalu ke depan, nggak kayak Ben White sama Jorginho ke belakang, ke samping. Kalau Masih orang bilang aja Ben White bikin gol keren, dia itu maunya passing ke depan. Gol keduanya, Iya. gol keduanya. Karena salah tendang si Katro itu jadi masuk. Hasilnya keren. Jadi keren banget itu hasilnya. Kayak Mudryk kemarin. Iya kayak Mudryk. Soalnya oh ya saya sering cetak gol ya fuck you lah, habis itu lu nggak cetak gol kayak gitu lagi. Nah aku sih Mas Haryo deh. Kalau Saka sendiri deh, Saka kemarin udah dalam beberapa game terakhir nggak menunjukkan terlibat dalam triangle Odegaard bersama Ben White atau triangle bersama Partey, hilang gitu. Iya, udah berapa? 5 pertandingan Iya kali kan? ya. Iya Iya, bisa dibilang maksudnya lo rely sama dia kan berat ya. Reliement ke dia, terutama kemampuan dia untuk bisa take ons, kemampuan dia untuk belokin bola terus nendang, itu kan sama sekali nggak diliatin juga sama dia. Cuman kalau gua ngeliat yang kurang dari dia di beberapa pertandingan terakhir ya kemampuan untuk itu sih. Cuman involvementnya masih 1-2, Iya, betul. bolanya ke kanan Ben ngebelah, White. narik orang, kayak gitunya tuh masih. Target kita ke Saka terlalu tinggi aja. Dia nggak main jelek sama sekali nggak. Ya, cuman- Hanya orang expect Tinggi. action, kombinasi, Iya, shooting. yang biasa dia lakuin iya. gitu kan.
Cuman kalau involvementnya ya masih tinggi. Maksud gua masih bagus, masih ada kalau dia nggak kontribusinya. main sih ya masih Ngaruh juga. Ngaruh juga buat Ya Arsenal. lihat aja tuh Sugigi masuk selesai tuh. Jadi buat sampai akhir musim formasi Arsenal kayak begitu aja kemarin ya. Tomiyasu di Begitu kiri, aja, iya. Ben White Iya. di kanan, Partey, Rice, Odegaard. Arteta kan tahu sendiri loh. Iya. Pilih pemain gak jelas gitu. Sekarang Partey menunjukkan kalau dia masih nggak ngelihat lagi next match-nya. Lu lihat pada saat Gapsus masuk, Tosugigi masuk, Jorginho masuk, Zinchenko masuk, nggak ada gol tambahan. Dari menit berapa tuh? Mengundurkan. Ada 20-an menit ya. 67 ya 20 menit lebih. Martinelli. 67 Martinelli nggak ada. Ya. Justru ini tim yang inti udah pertahankan. Kalau ya Martinelli juga Januari Februari sampai sekarang nggak kelihatan Iya kan? juga. Sama Iya juga. kan? Cuman yang Partey itu penting banget. Inilah Iya. si Ditambah Trossardnya bagus. Sama iya, Trossard kan kadang-kadang dijadiin starter tapi nggak jawab Nggak juga kan. bagus, Iya. iya. Kalau main cadangan justru bagus Iya. gitu. Berapa kali dicoba Trossard nggak works, tapi belakangan dia udah mulai ngebuktiin ya, sih. dia main sebagai starter karena Martinelli-nya jelek dan Tomiyasu kemarin kalah sprint karena sama Madueke. Sejelek-jeleknya Tomiyasu masih jauh lebih bagus daripada Kiwior sama Zinchenko itu. Bagusnya Madueke itu ya. Nah, Dan Zal. kalau soal partinya dulu, gue mau jelasin soal party. Dia kan secara natural emang secara defensive minded mungkin lebih bagus jauh daripada Jorginho. Dan secara natural gue ngeliat setiap dia habis passing, walaupun passing dia direct, dia secara natural tuh geser agak ke kanan, ngecover si Ben White. Jadi Ben White juga ngerasa tenang untuk bisa maju forward segala macam. Dan menurut gue itu yang belakangan sempat hilang sih di Arsenal ketika partai kan juga musim ini banyak diganggu oleh cedera ya. Iya. Tapi dengan cara main partai kayak begitu yang bisa nge-cover area yang ditinggalkan oleh Ben White itu bakal jadi kunci buat Arsenal untuk menangnya pakai cara kayak begini terus. Menang ngejauh dan nggak kebobolan itu penting banget untuk nge-keep partai sampai akhir musim. Oke, Coach, balik lagi tadi ke squad yang udah kayaknya begini terus sampai akhir musim. Sementara ada Timber yang katanya sudah siap main juga. Ya. Gimana Timber main jadi back kiri gantiin Tomiyasu atau Tomiyasu back masuk kanan? Si Ben White anjingnya kan. Jangan lagi Ben tuh. White tuh, Ben Bentar, White tuh bentar. pemain non kiper yang paling banyak menitnya loh. Iya loh. Iya, Dipercaya ya itulah selera Arteta. Lu masih inget nggak waktu Timber main Ben White cadangan? Di awal musim. Iya, di awal Tomiyasu di kanan. musim. Ben White cadangan. Awal Partey malah musim di kanan, Partey kalau nggak salah Partey, di kanan. di Iya, awal. Partey Ben di White kanan. itu main pada saat si Timber cedera. Main terus si Timber Iya, karena sejak- memang bagus. Sejak pramusim sama first games bagus dia. Iya. Bagus. Jadi Ben White beruntung aja. Lu percaya gue lah dari sisi serangan Tomiyasu Coach. lebih bagus. Nah, terus Lebih bagus daripada. mau merubah skema Arteta begitu Timber masuk begitu pulih langsung dimainkan atau bakal mengganggu nggak kira-kira? Ya nggak ganggu lah pasti. Cuman bisa dicoba dulu subs kan. Iya, iya. 20 menit, 15 menit baru match ketiga Ben White bye-bye. Cuman Ben White bye. cuman masalah pemain yang cedera lama kan gitu. Apakah bisa cepet Iya. pulih recover? Gundogan bisa. Di saat lu tinggal 6 pertandingan. Itu dia, Mas. Itu Gua kan takutnya itu bakal kan mengganggu. risky kan. Maksudnya 4 Mas Arsenal. 4 pertandingan lagi. 3-4 lagi. Oh, iya lu 3-4 Iya. Iya, makanya tinggal 4 Ya pertandingan. Arsenal 4. Liverpool 5. Nah, gimana? Peluangnya gimana nih peluangnya nih? City 6. City 6. City Ya, enam. bye-bye City Arsenal Liverpool. Bye-bye nih Coach. Advantage Dan- sisinya, coach. Arsenal Dan sapu Industed? bersih. Sapu bersih. Ai. Benar, Arsenal kan gue bilang menang terus sampai habis. Tapi City juga menang terus sampai habis. Liverpool? City enggak. Liverpool juga menang terus. Jadi ya juaranya tetap City. Nah, Liverpool Arsenal. gimana nanti malam menghadapi Everton?